Berikut ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi saya pada mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah selektif yang diprogramkan oleh mahasiswa pendidikan profesi guru PPG Prajabatan pada semester 2. Mata kuliah ini memberikan kompetensi bagi mahasiswa agar mampu merancang dan mengevaluasi rancangan desain instruksional yang berbasis proyek, berbasis kasus, berbasis masalah, discovery learning, digital storytelling, dan literatur circle yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Selain itu, mahasiswa juga mendiskusikan kesenjangan akses teknologi dan solusinya terkait pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk pada hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Jurnal refleksi ini terdiri atas 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu review pengalaman belajar, yang kedua refleksi pengalaman belajar yang dipilih, yang ketiga artefak pembelajaran, dan yang keempat pembelajaran bermakna. Review pengalaman belajar. Pada mata kuliah ini, terdapat dua siklus yang dipelajari dengan menggunakan alur merdeka. Siklus yang pertama berjudul Konsep dan Aspek-aspek Desain Instruksional dalam Pembelajaran Daring dan Bauran. Kemudian siklus yang kedua berjudul Kesenjangan Akses Teknologi dan Solusinya sesuai dengan yang terjadi di sekolah atau di daerah masing-masing. Berikut ini, saya akan memaparkan review pengalaman belajar saya pada siklus 1. Tahap pertama, mulai dari diri. Pada awal siklus 1, saya melakukan refleksi diri terhadap pengalaman pribadi pada kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah terkait dengan pembelajaran daring dan bauran. Kemudian saya mendiskusikan refleksi diri tersebut dengan teman sejawat. Tahap selanjutnya yaitu eksplorasi konsep. Pada tahap ini, saya bersama rekan kelompok mengeksplor konsep tentang desain instruksional yang berbasis pada project-based learning, problem-based learning, discovery learning, digital storytelling, literatur circle dalam pembelajaran daring dan bauran. Kegiatan eksplorasi ini saya lakukan dengan membaca buku referensi, mereview teman-teman penting pada jurnal nasional maupun internasional, serta menonton video terkait topik di YouTube. Tahap selanjutnya yaitu ruang kolaborasi. Pada tahap ini, saya bersama rekan kelompok merancang berbagai desain instruksional berbasis pada project-based learning, problem-based learning, discovery learning, digital storytelling, dan literatur circle dalam pembelajaran daring dan bauran. Tahap selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini, saya mereview kembali rancangan desain instruksional yang berbasis pada project-based learning, problem-based learning, discovery learning, digital storytelling, dan literatur circle yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Selain itu, saya mempresentasikan draft hasil rancangan berbagai desain instruksional tersebut di dalam perkuliahan secara daring melalui Zoom meeting. Tahap selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman. Pada tahap ini, saya bersama rekan kelompok dan dosen pembimbing mata kuliah saling berdiskusi hal-hal yang belum dipahami terkait hasil berbagai rancangan desain instruksional berbasis pada project-based learning, problem-based learning, discovery learning, digital storytelling, dan literatur circle. Tahap selanjutnya yaitu koneksi antar materi. Pada tahap ini, saya kembali mempresentasikan hasil rancangan desain instruksional yang berbasis pada project-based learning, problem-based learning, discovery learning, digital storytelling, dan literatur circle dengan poster digital. Tahap yang terakhir yaitu aksi nyata. Pada akhir siklus, saya bersama rekan kelompok melakukan refleksi terhadap berbagai desain instruksional yang berbasis pada project-based learning, problem-based learning, discovery learning, digital storytelling, dan literatur circle dalam pembelajaran daring dan bauran. Saya menuliskan pengetahuan baru apa saja yang telah saya dapatkan melalui pembelajaran pada siklus ini tentang desain instruksional. Berikutnya adalah review pengalaman belajar pada siklus 2. Tahap mulai dari diri. Pada awal siklus 2, saya melakukan refleksi diri terhadap pengalaman pribadi dari kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah terkait dengan masalah kesenjangan akses teknologi dan solusinya dengan menjawab pertanyaan yang telah disediakan.
Refleksi diri juga dilakukan dengan menelaah sebuah artikel yang telah disediakan dan mengemukakan perbedaan pelaksanaan pembelajaran daring antara sekolah saya dengan sekolah di dalam artikel tersebut. Tahap selanjutnya yaitu eksplorasi konsep. Pada tahap ini, saya bersama rekan kelompok mengkaji tentang konsep pembelajaran daring, pembelajaran bauran, dan masalah-masalah yang terkait dengan akses teknologi dalam pembelajaran dengan metode daring dan bauran. Kegiatan eksplorasi ini saya lakukan dengan membaca buku referensi, mereview temuan-temuan penting pada jurnal nasional maupun internasional, serta menonton video terkait topik di YouTube. Tahap selanjutnya yaitu ruang kolaborasi. Pada tahap ini, saya bersama rekan kelompok menelaah artikel yang berkaitan dengan kesenjangan teknologi dan merancang solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, saya juga mengkaji artikel lainnya yang berkaitan dengan kesenjangan teknologi tersebut dan membandingkan solusi yang telah saya rancang sebelumnya dengan solusi pada artikel tersebut. Kemudian di akhir tahap ini, saya bersama anggota kelompok membuat poster digital tentang masalah kesenjangan teknologi beserta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Tahap selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini, saya bersama rekan kelompok mempresentasikan artefak pembelajaran yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Kelompok lain mengamati dan mengisi lembar penilaian presentasi serta mencatat masalah pembelajaran yang diangkat beserta solusi di lembar kerja. Tahap selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman. Pada tahap ini, saya bersama rekan kelompok kembali mempresentasikan karya-karya yang telah dibuat pada papan-papan Padlet yang telah disediakan. Kemudian kelompok lain mengamati dan memberikan komentar pada karya tersebut. Selain itu, pada tahap ini saya bersama rekan kelompok dan dosen pembimbing mata kuliah saling berdiskusi hal-hal yang belum dipahami terkait masalah kesenjangan teknologi dan solusinya. Tahap selanjutnya yaitu koneksi antar materi. Pada tahap ini, saya melakukan diskusi dan membuat koneksi antar materi tentang kesenjangan teknologi dan solusinya dengan topik lain yang berkaitan dengan kesenjangan teknologi dan solusinya di mata kuliah ini atau mata kuliah lain atau dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan. Koneksi antar materi yang dibuat bisa berupa poster, infografis, mind map, dan sebagainya. Tahap yang terakhir yaitu aksi nyata. Pada akhir siklus, saya melakukan refleksi terkait masalah kesenjangan akses teknologi dan solusinya. Saya menuliskan pengetahuan baru apa saja yang telah saya dapatkan melalui pembelajaran pada siklus ini. Siklus 2 diakhiri dengan membuat rancangan aksi nyata terkait konsep kesenjangan teknologi dan solusinya, yaitu kegiatan yang bisa dilakukan ketika mengajarkan konsep kesenjangan teknologi dan solusinya secara efektif di kelas. Bagian kedua dari jurnal refleksi ini yaitu refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Saya memilih siklus 1 untuk direfleksi lebih lanjut yang berjudul Konsep dan Aspek-aspek Desain Instruksional dalam Pembelajaran Daring dan Bauran. Mengapa siklus ini penting untuk dipelajari? Siklus 1 penting untuk dipelajari karena siklus tersebut mampu memberikan saya pengetahuan, keterampilan, sikap, pengalaman belajar, dan literasi terkait desain instruksional dengan metode daring dan bauran. Melalui pembelajaran berbasis kasus, masalah, proyek, saya dapat merancang dan mengevaluasi rancangan desain instruksional tersebut yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah sehingga tercapai pembelajaran yang optimal dengan siswa yang partisipatif, interaktif, terlibat aktif, dan kolaboratif. Siklus ini juga memberikan pengetahuan secara menyeluruh mengenai proses pengajaran dan pembelajaran yang diadaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Bagaimana saya mempelajari siklus yang ada pada mata kuliah tersebut? Saya mempelajari siklus tersebut secara sinkronos melalui perkuliahan secara daring bersama dosen pengampu mata kuliah maupun secara asinkronos melalui media LMS. Pada LMS, materi pembelajaran disajikan secara terstruktur menggunakan alur merdeka. Strategi saya dalam mempelajari siklus tersebut antara lain, yang pertama refleksi diri. Refleksi diri terhadap pengalaman pribadi pada kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah
terkait dengan pembelajaran daring dan bauran. Yang kedua, mengeksplorasi konsep. Mengeksplorasi konsep terkait pembelajaran daring dan bauran dengan membaca buku referensi, mereview temuan-temuan penting pada jurnal nasional dan internasional, serta menonton video terkait topik di YouTube. Strategi yang ketiga yang melalui diskusi. Diskusi bersama rekan kelompok dan dosen pengampu mata kuliah dalam merancang berbagai desain instruksional yang berbasis pada project-based learning, problem-based learning, discovery learning, digital storytelling, dan literatur circle dalam pembelajaran daring dan bauran. Apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari siklus tersebut penting bagi saya? Strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari siklus tersebut sangat penting bagi saya karena strategi seperti refleksi diri dapat membantu saya dalam mengembangkan dan mengkaji keterampilan yang saya miliki, membantu saya belajar dari pengalaman, dan membimbing saya ke tujuan yang ingin dicapai. Strategi mengeksplor konsep dari berbagai sumber dapat memperkaya pengetahuan yang saya miliki. Kemudian strategi diskusi kelompok mengarahkan saya untuk mampu melihat perspektif yang berbeda dan memperoleh informasi baru yang mungkin belum saya ketahui sebelumnya. Selain itu, diskusi juga dapat membantu saya untuk lebih memahami konsep dan mengambil keputusan yang tepat. Hal-hal apa saja yang perlu saya tingkatkan setelah mempelajari siklus tersebut? Yang pertama, meningkatkan kemampuan diri dalam melakukan refleksi diri ketika telah melaksanakan pembelajaran daring dan bauran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan diri dalam menggunakan desain instruksional dalam pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan diri dalam berkolaborasi dengan orang lain untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan proses pembelajaran daring dan bauran. Bagian ketiga dari jurnal refleksi yaitu artefak pembelajaran. Nah, artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya terdapat pada ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, semua artefak pembelajaran ini dapat diakses pada link Google Drive yang telah saya sematkan. Bagian terakhir dari jurnal refleksi ini yaitu pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna yang saya peroleh melalui perkuliahan ini adalah saya dapat memahami pentingnya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran daring dan bauran. Perkembangan zaman menuntut saya untuk terus belajar dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, melalui mata kuliah ini, saya dapat merancang desain instruksional dalam pembelajaran daring dan bauran yang berbasis proyek, kasus, penemuan, digital storytelling, dan literatur circle sesuai dengan kondisi sekolah saya. Kemudian, mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan dalam menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang kerap muncul dalam proses kegiatan belajar mengajar yang disebabkan oleh kesenjangan teknologi.